Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat iman Islam tentunya yang harus selalu kita jaga, dan kita jaga dengan takwa, dan takwa yang terbaik di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik disampaikan di rumah-rumah Allah, dibacakan di dalamnya Al-Quran dan dipelajari isinya. Orang-orang yang kemudian bermajelis ilmu seperti itu, maka Nabi SAW mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan, wa ghasyiatumur rahmah, dan akan curahkan rahmat, wa hafatumul malaikah, dan dijaga oleh malaikat-malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama panjenengan akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat yang ada di dekatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang di dekat Allah itu berapa banyak? Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kita ini ada di bumi yang lapis pertama, di permukaannya. Nah, kemudian di atas kita itu ada namanya langit dunia. Di langit dunia Allah menyebutkan walaqad zayyana sam'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Bahwasanya di langit dunia itu kami berikan bintang-bintang, kami hiasi bintang-bintang, dan kami gunakan untuk melempar para setan. Lah kenapa setan itu kok dadak dilempar bintang? Karena setan naik ke langit untuk mencuri berita. Lah kenapa kok setan itu dadak mencuri berita? Karena disuruh oleh manusia. Lah manusia siapa yang bisa nyuruh setan? Itu yang disebut dengan dukun dan orang-orang yang tidak normal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendatangi setan untuk mencari berita tentang apa yang terjadi di kemudian hari, itu yang kemudian Allah katakan fazaduhum rohaqo, tidak ada kebaikan, justru keburukan yang makin bertambah kepada dirinya. Dan di atas langit dunia itu ada langit yang pertama, lalu kemudian langit kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam serta ketujuh. Di setiap langit ada nabi-nabi yang berada di situ. Langit pertama Nabi sinten, Pak? Bu? Tidak tahu. Langit pertama ada Nabi Adam. Di langit kedua ada Nabi sinten, Pak? Bu? Di langit kedua ada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga langsung mawon ada Nabi Yusuf. Di langit yang keempat ada Nabi Idris. Di langit yang kelima ada Nabi Harun. Di langit yang keenam ada Nabi Musa. Di langit yang ketujuh ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang duduk semende, bersandar di sebuah bangunan yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur pernah ditanyakan Nabi Muhammad kepada Jibril alaihissalam, dan Jibril mengatakan itu satu tempat di mana malaikat setiap hari 70.000 masuk dan 70.000 yang masuk tadi keluar setiap hari, dan dia nggak pernah lagi kembali ke situ. Jadi setiap hari itu ada 70.000 yang berbeda. Ya, matur nuwun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya apakah langit-langit itu isinya cuman nabi-nabi tadi? Mboten. Nabi SAW mengatakan bahwasanya setiap langit itu berisi malaikat sampai penuh, sehingga tidak tersisa tempat melebihi 4 ruas jari kecuali ada malaikat yang sedang sujud. Ini menunjukkan langit itu kebak full malaikat. Dan malaikat-malaikat ini saking penuhnya sampai Nabi menyebutnya mengebaki langit sampai langit itu berderit. Berderit niku kados jenengan berdiri di atas tempat yang papan dan kemudian berbunyi. Ning niku mboten menunjukkan nek langitnya meh runtuh, mboten. Itu cuma menunjukkan bahwasanya niku kebak. Dan itu terus ada sampai ke langit yang ketujuh. Dan setiap langit jaraknya 500 tahun perjalanan, tebalnya langit 500 tahun perjalanan, sehingga kira-kira jenengan di sini sampai langit ketujuh itu kira-kira 7.000 tahun perjalanan.
Nah 7.000 tahun perjalanan niku nek diping-ping-pingke kira-kira setara dengan sekian juta kali jenengan ngubengi bumi. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas dari Baitul Ma'mur itu ada namanya Sidratul Muntaha. Sidroh niku tanaman bidara. Jadi bentuknya persis niku. Kemudian disebut muntaha karena sudah menjadi ujung dari sebuah proses. Proses apa? Proses naiknya yang dari bawah mentok di situ, yang dari atas turun juga mentok di situ. Nah, yang dari bawah naik mentok di situ itu apa? Doa jenengan. Jenengan berdoa nyuwun mobil mandek ten mriku. Jenengan berdoa minta ini minta itu berhenti di situ. Nah, nanti tinggal bagaimana Allah proses doa jenengan, apakah dikabulkan seperti yang diminta atau diganti dengan yang lain atau ditunda sampai masanya. Nanti enten piye niku ket enom njaluk mobil kabule barang tuwa. Enten meleh ket enom njaluk mobil barang tuwa ra duwe mobil ning duwene helikopter. Nah. Boan ngoten kan. Mungkin nek gadah kula dijak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dari atas ke bawah apa? Yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk menyelesaikan ini, melakukan ini, memerintahkan ini dan itu semua dikerjakan. Dan termasuk yang naik dari bawah ke atas itu adalah amal-amal jenengan naik ke sana. Dan termasuk yang turun dari atas ke bawah ampunan Allah. Amal jenengan naik setiap Senin dan Kamis, Allah mengobral ampunan juga setiap Senin dan Kamis. Dan Allah berpesan kepada malaikat, deloken endi wonge sing jek neng-nengan karo dulure ya ditunda dhisik sampai do akur. Makanya ketika kita punya kebiasaan minta maaf nanti ngenteni Idul Fitri, niku berarti jenengan pun ketunda mendapatkan mahfirah ping pinten mawon niku sewulan ping 8, 8 ping 12 pinten niku 99 kali, 96 kali. Kan eman-eman gitu kan. Makanya ibarat baju kotor sudah dipakai 96 kali bisa dicuci setiap sekali dipakai, ditunda ping 96, maka niku nggih menunjukkan betapa ngetelnya baju itu gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang cerdas, muslim yang cerdas itu akan selalu menanti ampunan Allah di setiap saat. Nah, kemudian di atas Sidratul Muntaha itu di sebelahnya niki ada Jannatul Ma'wa, surga. Wa indaha Jannatul Ma'wa, dan surga niku bertebaran kayak bintang-bintang. Jenengan mungkin menetapi satu-satu sesuai dengan amalnya, makin baik amalnya makin tinggi, dan yang paling tinggi namanya Firdaus. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya mengatakan wa idza sa'altumuhu fas'alul firdaus. Kalau kamu akhirnya mau minta surga, minta firdaus yang paling dhuwur. Umpame mungkin njaluk dhuwur dhewe kok kemudian luput, ya ning ngisor-ngisore kan masih ndak apa-apa. Dan dalam meminta seorang muslim harus percaya diri. Ya Allah, saya minta surga firdaus yang paling tinggi, harus gitu. Ampun ragu. Ya Allah, jenengan nek kersa nglebetke kula ten surga nggih monggo, nek mboten nggih mboten menapa. Niku mboten sae donga model ngoten niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas ini semua ada namanya kursi. Ya. Niki walaupun kula jelaske ten masjid Pak Afini, mugi-mugi Pak Afini mboten bosen nembe dahar. Di atas itu semua ada kursi Allah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Sampai Nabi mengabarkan luasnya seluas langit dan bumi niku gimana? Bahwasanya kursi Allah kalau dibandingkan langit dan bumi yang di bawahnya niku mung koyok cincin di tengah padang pasir. Di mana cincin itu adalah langit dan bumi, padang pasir itu kursi Allah. Berarti kursi Allah niku ageng napa alit? Ageng banget. Lan jenengan itu berada di bumi yang bagian dari tata surya yang diibaratkan mung kaya cincin ning tengah padang pasir, berarti cilik banget. Nggih napa nggih? Senajan jenengan gede banget kados kula ning donya, maka jenengan tetap kehitung cilik. Makanya Allah menyebut kita sebagai fuqara. Ya ayyuhan nas, hei manusia, antumul fuqara ilallah. Kamu semua ini orang fakir di mata Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Iya sa'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah itu mau, Allah bisa menyingkirkan kamu semua dan diganti dengan yang lain yang taat.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di atasnya ada air, di atasnya ada arsy Allah, dan arsy Allah ini kalau kata Nabi dibandingkan dengan kursinya Allah niku nggih kayak cincin dibandingkan dengan padang pasir. Nah, arsy Allah ini padang pasirnya, kursinya Allah ini cincinnya. Sehingga arsy Allah itu besar banget dan kita makin kecil banget. Dan Allah di atas itu semua, tidak butuh dengan makhluk yang di bawahnya, dan Allah mengawasi kita. Makanya kemudian Nabi pernah ditanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan, wa mata sa'ah, wa ma ayatuha, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, kapan kiamat dan apa tandanya. Maka yang terkait dengan ihsan ini Nabi mengatakan, antak budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwasanya engkau itu kalau dalam beramal, dalam berbuat kebajikan, dalam beribadah, maka pas melakukan itu yakinlah kalau kamu itu seolah-olah melihat Allah. Tapi kalau akhirnya memang tidak bisa karena memang tidak kelihatan, maka yakinlah Allah itu mengawasi kita. Sehingga tadi sudah disampaikan bagaimana ketika kemudian kita harus beramal, berinfak dan seterusnya, maka harus lillahi ta'ala. Karena nanti setelah kuburan nanti ada padang mahsyar, setelah padang mahsyar ada hisab, ada mizan. Hisab itu amal jenengan akan dinampakkan kayak banget. Ketoknya kayak banget, ketoknya bakal jadi orang yang paling beruntung. Tapi barang ditimbang ternyata enteng. Napa Bu? Barang yang rawa gede tapi nek ditimbang niku enteng. Kapuk, kapas, busa, ngoten niku to. Maka ada orang-orang yang beramal banyak banget, ahli ibadah banget, mungkin dia ahli sedekah banget, mungkin dia tukang ceramah banget gitu kan. Tapi ya itu tadi, ternyata semuanya diamalkan, dilakukan dengan riya. Maka begitu ditimbang tidak ada bobotnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah Allah dari arasnya sana mengawasi panjenengan, menyampaikan nama-nama jenengan kepada malaikat yang di bawahnya. Nah, malaikat yang di bawahnya niku berapa atau sinten? Maka Allah menyebutkan wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yauma idin samaniyah. Maka arsy Allah yang besar itu dipikul oleh 8 malaikat. Nah, nama jenengan disebutkan ke 8 malaikat itu. 8 malaikat itu menyebutkan nama-nama jenengan kepada malaikat-malaikat yang penuh di bawahnya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para malaikat ketika mendengar nama-nama jenengan disebut, mereka kemudian mengatakan Allahummarhamhum, Allahummaghfir lahum. Ya Allah, rahmatilah orang-orang itu yang mau berkumpul bermajelis ilmu, membaca Al-Quran dan mempelajari isinya. Ya Allah, ampunilah mereka. Dan itu mereka lakukan tanpa bosan, tanpa jemu. Sehingga seorang muslim yang memahami hakikat dari majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari doanya para malaikat yang di langit sana, dan jumlahnya banyak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru pendahuluan. Nah, yang dipesankan ke saya adalah peran seorang ibu menurut Al-Quran, atau peran seorang wanita menurut Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dalam bahasa Arab itu al-ummu, yang berarti adalah asal atau sumber. Di mana dalam keluarga maka ibu adalah sumber kasih sayang, sumber pendidikan dan sumber teladan. Dan Islam menempatkan kedudukan wanita pada derajat yang sangat mulia. Bahkan seringkali Allah menggandengkan peran ibu bersama dengan bapaknya dalam soal tanggung jawab pada urusan keluarga. Salah satunya Nabi SAW bersabda, man ahakun nas bi husni sahabati. Ya Rasul, siapakah orang yang paling berhak harus aku perlakukan dengan baik? Ini berarti konteksnya rumah. Sak rumah ini kira-kira siapa yang harus saya perlakukan dengan baik? Kalau kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Padahal enten bapaknya. Sumaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Kemudian ditanya lagi, sumaman, kemudian siapa? Qala ummuka, ibumu. Ditanya yang keempat, sumaman, terus siapa? Qala abuka, bapakmu. Maka seorang anak wajib berbakti yang pertama itu kepada ibunya. Nah, seorang ibu atau istri wajib berbakti kepada suaminya. Sehingga nanti kalau didesain niku segitiga ngeten iki. Nah, di segitiga ini yang paling ujung kiri niki, kiri dari saya, itu anak. Anak punya kewajiban bakti ke ibunya, wajib. Ibu di sini. Nah, ibu berbakti kepada suaminya di atas. Nah, seorang suami, seorang bapak yang mendapati anaknya berbakti pada ibunya alias istrinya, dan mendapati istrinya berbakti kepada dirinya, maka seorang suami akan mengayomi.
Seorang suami akan menjaga rumah tangganya sedemikian rupa agar jangan sampai kekurangan, agar jangan sampai kelaparan dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, skema ini jangan dibalik. Skema ini jangan diputer. Nek begitu diputer, nanti biasanya terus jadi konflik. Ketika ada seorang wanita yang pengen dihormati oleh suaminya sedemikian rupa, bahkan akhirnya memprovokasi anaknya, kowe kudune sayang mbak ibu, ojo karo pakmu. Kalau udah kayak gitu nanti biasanya terus rame. Makanya ini sudah skema paten yang tinggal diaplikasikan. Dan Nabi sudah merumuskan tadi, kepada siapa saya harus berbakti? Ibumu, 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 lalu bapakmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi mengatakan fihil hasu ala baril summal ab summal akrob sumfal akrob. Hadis tadi menunjukkan anjuran kuat untuk berbakti kepada ibu, kemudian bapak, kemudian karib kerabat yang lain, kemudian setelahnya. Dan seorang wanita punya kedudukan yang tinggi sampai disebutkan di dalam Quran surat Luqman, wasainal insana biwalidahi ihsana. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Awal ayatnya mengatakan dua orang tua, tapi berikutnya disebutkan apa? Hamalathu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Yang disebutkan, yang diceritakan tentang ibunya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu dua-duanya, hanya kepadakulah kamu kembali. Ini menunjukkan bahwasanya yang disebut awalnya 2 orang tua, tapi yang dipuji berikutnya, di potongan berikutnya adalah ibunya. Sehingga ini berkesesuaian dengan hadis Nabi SAW, bahwasanya seorang anak itu tetap harus optimalisasi baktinya kepada ibunya dulu, baru kepada bapaknya. Dalam konteks ibunya, maka baktinya yang pertama kepada suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengatakan ya'muru ta'ala bibirril walidain wa qad qarana sukruhu bisukrihi kama qarana ta'atuhu bi ta'atihi. Ayat tadi memerintahkan orang untuk berbakti kepada keduanya. Memerintahkan manusia, Allah memerintahkan manusia untuk berbakti kepada orang tua keduanya. Dan Allah menggandengkan rasa syukur kepada Allah dengan syukur kepada kedua orang tua. Makanya nanti Nabi SAW mengatakan la yaskurullah man la yaskurunas. Tidak bersyukur dengan baik kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Dan manusia yang paling tepat untuk kita ucapkan terima kasih adalah orang tua kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu punya peranan vital. Allah menyebutkan pada Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan Imam At-Tabari mengatakan ay muruhum bi taatillah wanhahum an maksiatillah wa allimuhumul khair. Perintahkanlah mereka untuk taat kepada Allah, cegahlah mereka untuk berbuat maksiat, dan ajarkan mereka kebaikan. Maka dalam konteks keluarga, benar ini ayatnya kepada kepala keluarga, tapi prakteknya kepala keluarga yang sering keluar rumah, maka ibu yang punya peran dalam menatanya. Makanya nanti Nabi mengatakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dan seorang ibu itu punya peran penting di rumah suaminya. Sehingga kalau kemudian kita mau meletakkan semua itu sesuai fitrahnya, maka laki-laki itu adalah tulang punggung, lah istri itu adalah tulang rusuk yang di rumah. Jangan dibalik. Nanti nek jenengan jadi tulang punggung, biasanya niku mboten kuat gitu. Abot soalnya. Tendalan niku abot gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, napa melih kok enten laki-laki yang harusnya jadi tulang punggung ning malah dino-dino mung tulang tulung, wah kuwi tambah angel meneh gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengorbanan seorang ibu nggih kepada anaknya dimulai sejak dia mengandungnya. Allah menyebutnya pada Quran surat Luqman tadi ayat 14, yaitu bahwasanya wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amai. Mereka kemudian mengandung anak-anak itu dalam keadaan lemah dan terus lemah, dan kemudian menyusuinya sampai disapih dalam waktu 2 tahun. Ibnu Katsir mengatakan yadhkurullah ta'ala siddata ta'ibil fi hamlihi. Ayat ini menunjukkan bagaimana kerasnya, bagaimana beratnya pengorbanan seorang ibu ketika mengandung anaknya dan sampai melahirkannya.
summa fi radaihi, kemudian dalam proses menyusuinya, walidzalika khassaha bidzikri, dan semua itu nggih Allah sebutkan di dalam Quran ini sebagai bentuk penghormatan kepada wanita. Makanya hari Jumat yang lalu saya disuruh ngisi pengajian itu untuk ibu-ibu Taman Pendidikan Al-Quran di salah satu masjid di mana itu Sukoharjo. Delalah santrinya banyak gitu. Ini saya katakan jenengan ini wis angel-angel meteng, sudah berat hamil, kemudian sudah susah. Alah kok ya saya ngomong ya susah. Sudah susah nyusoni ya. Sudah susah golek ke butuhan, terus sudah bagus-bagus kayak gini, malah gaul karo sing ra bener, akhirnya jadi anak nakal. Makanya intinya pada kajian itu saya diminta untuk memotivasi orang tuanya untuk selalu anak itu dididik, didekatkan dengan Quran. Karena yang namanya fitnah, kata Nabi SAW, badiru bil a'mali sholihah fitanan kakita ilail. Maka buru-burulah masuk ke wilayah amal solih yang banyak. Karena kalau kemudian tidak, hati-hati, fitnah itu datang menyambar dan datangnya itu kayak potongan-potongan malam. Makanya kalau kemudian anak ini nggak diberi kesibukan yang positif, nggak diarahkan untuk menghafal Quran, nggak diarahkan untuk membaca Quran, untuk bermajelis Quran, maka yang ada ya majelis-majelis yang mereka bikin-bikin sendiri, majelis yang aneh-aneh, mungkin ngomong ke guru nih, ngomong ke tangga nih, engkau akhirnya ujung-ujungnya tawuran gitu kan, bikin grup yang aneh-aneh gitu kan. Saya sampai kaget loh, ada grup niku isine ribuan anak-anak yang mohon maaf ini pecinta sejenis ya, ngoten niku pripun. Kemudian nanti ada pokoknya aneh-aneh pokoknya. Dan itu orang tua itu harus lebih pintar daripada anaknya. Jangan sampai jenengan mau dihalesi ngene ngono ngene terus oh ya wis. Kalau jenengan nggak bisa tahu apa yang dia perbuat, maka yang terjadi dia nanti akan bablas, jenengan nggak tahu nek sudah jauh jalannya. Ini nek jalannya baik nggak apa-apa. Pamit arep ngaji, ngerti-ngerti mulai hafid Quran ya alhamdulillah. Lah nek mboten ngoten pripun? Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Termasuk gegeran yang malam-malam itu kan banyaknya anak-anak muda gitu. Saya kajian dari daerah Karanganyar itu jam 9 aja golek dalan arah Ngruki lu wangel ra karo-karo. Cah cilik-cilik ya Allah, iki mesake men gitu. Ya saya mesake nanti nek tiba-tiba mungkin ketembak polisi atau mungkin kobong mati gitu kan. Makanya tadi saya bilang Allah tuh sudah menyatakan betapa besar pengorbanan jenengan ketika hamil, menyusui, termasuk yo nyawi barang ngoten niku to. Nah, termasuk ling nurokke angel ra karo-karuan gitu kan. Maka begitu sudah gede, ya jangan dilepas. Mosok lebih eman ayam daripada anak. Ayamnya maghrib digoleki, mosok anak jam 12 itu teng telecek ten setengah tiadi dijarke mawon. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah bahasan Masjid Istiqlal niki waktu kajian maghrib. Saya sampaikan, lah kula mangkat mriki niku bareng kalih sing do mlayu bagaimanahan. Nek jaler mungkin nek mboten ketok jidate ireng napa mboten nganggo kupluk mungkin nggih bisa jadi itu orang non muslim gitu kan. Tapi kalau perempuan nganggo jilbab ya niku wong Islam toh. Nah wayah adzan maghrib malah mlayu mubeng lagi meh mlayu lagi parkir. Lah kuwi haid lah mosok sakmono mbane haid kabeh gitu. Kula kok ra yakin lho. Padahal sebelahnya kan enten masjid Siti Aisyah to niku. Masjid kotak niku. Mbok yo mandek kono sik salat sik bar salat lagi mlayu. Engko adzan isa salat meneh gitu kan. Engko terus mlayu meneh gitu kan. Makanya kula curiga niku mlayune niku mlayu pengen olahraga apa pengen lari dari kenyataan hidup gitu loh. Kok ngoyomen gitu loh, maghrib mbok yo leren sik ngono kan. Nah itu juga PR orang tua, makanya jenengan nek dipamiti putrane wis perawan-perawan nganggo kerudung meneng ndi to Dik, Nduk, Mbak gitu kan. Meh olahraga mah ning manan. Ini jam berapa? Ini udah 5:04 apa ya ora iso engko bar-bar maghrib. Kan saya mau sekalian jamaah ning masjid Siti Aisyah. Endi mu kenamu? Ya engko jikilih ning kono. Ya aja engko bar mlayu engko keringetan nyilih ning kono ya ampun-ampun nggawa dhewe ya ngoten lho. Makanya bibi yang dirahmati oleh Allah nggih, penting nggih. Bukan berarti nek putra jenengan niku sudah SMA ke atas terus diculuke mboten, ampun. Berapa banyak anak-anak yang kemudian mengalami kegagalan pergaulan bahkan gak usah jauh-jauh UNS. Ini kan berarti kampus terbaik di Solo toh, UNS. Kita bisa katakan gitulah misalnya.
Kemudian sekolahnya vokasi ini kok sekolah yang banyak praktek kan angel nih. Dia sudah masuk situ, sudah semester akhir, sudah pendadaran, sudah sidang skripsi, ya berarti kan yora bocah bodoh, yo stres niku, akhirnya mencolot ning kertek juruk niku, yo mati niku. Nah makanya ketika jenengan punya putra-putra yang usia segitu, jangan kemudian wes rapopo, ibu, mamah percaya, no, jenengan tetap harus ngontrol, tetap harus ngawasi, kamu mau kemana sama siapa, maksimal jam segini harus di rumah, nek enggak laporan dulu, video call nek perlu gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, peran seorang ibu memang cuma disebutkan soal hamil dan menyusui. Tapi justru dari situlah jenengan harus berpikir panjang. Nek hamil dan menyusui aja Allah sudah mengingatkan, peranmu gede banget loh sampai di level itu. Maka jangan sampai disia-siakan. Ibaratnya ngeten, jenengan gadah putra, mbok nek duit sithik mbok yo tuku lemah. Nah, akhirnya putra jenengan mundut lemah. Nek duit meneh mbok yo dikei pondasi. Akhirnya dipasang pondasi. 15 tahun ra dikei boto, mesti jenengan yo bedino yo ngomel, kuwi pondasi kuwi nek ra mbok kei tembok, ya ora iso mbok nggoni. Ya gek ndang dipasang kan ngoten to. Padahal yang golek lemah kali ngene pondasi niku nggih sudah perjuangan. Otomatis gitu dipasangi tembok. Begitu tembok dipasang jenengan ya protes meneh. Mosok ya ditemboki tok. Apa ya kowe iso turu ning kono apa ya ra kodanan, mbok dikeki yup-yupan, diyup-yupi gitu. Mungkin bar diyup-yupi, mbok ya dilepo, kok bar dilepo, mbok ya mestere kuwi dikeki apa kek keramik apa-apa ngono to. Nek kurang kuwi dalepmu piro tak tukokke ya ngoten to. Nah maka seorang wanita memang benar nggak disebutkan soal di Quran tuh jenengan harus sekolah ke anak di mana, kuliah di mana, ndak ada. Yang disebutkan cuma jenengan itu soal mengandung lalu menyusui, dan itu sudah dihargai sedemikian rupa di dalam Al-Quran. Maka kelanjutannya mulai muncrat lah kan. Saking semangatnya nih loh. Maka kelanjutannya jenengan bisa nyandai sendiri bahwasanya titipan Allah yang namanya anak itu ya harus dioptimalkan, dan optimalisasi yang paling optimal silakan jenengan arahkan kemanapun, silakan dia mengarah. Yang penting jangan pernah jauh dari Al-Quran. Itu yang disebut generasi Robbani. Nah apa ya dadak cedak Quran, Bu? Berapa banyak berita yang sudah jenengan tonton, dokter spesialis anestesi nek nyuntik uang langsung kelenger, begitu kelenger diperkosa. Enten mboten? Enten. Wis dadi dokter, terus daftar tentara, terus jadi perwira, akhirnya terlibat judi online, terlilit utang 800 juta, stres bunuh diri. Enten mboten? Enten wong kula maca berita kok gitu. Napa jenengan mboten eman wis dadakke anak jadi dokter tapi malah keblinger, wis dadakke anak jadi perwira tapi ora perwira, tidak berani menghadapi masalah gitu. Lagi tulisan utang 800 juta pilih bunuh diri. Rumangsane nek bunuh diri penak, mboten penak. Khalidan mukhaladan fiha. Orang-orang yang bunuh diri itu nanti di akhirat dibangkitkan dengan cara dia bunuh diri dan kemudian diminta untuk dirinya menganiaya sebagaimana dia dulu menganiaya waktu mati, dan itu diulang-ulangi terus tidak berhenti. Apa yo penak ngono kuwi. Makanya ketika kemudian kita punya keturunan tadi, Allah tadi sudah katakan, sudah disebutkan penghargaan luar biasa ketika jenengan sudah mau dititipi janin itu di dalam rahim jenengan, lalu kemudian lahir dan jenengan susoni itu sudah luar biasa hebat. Tapi jangan berhenti di situ. Jadikan dia generasi-generasi muslim yang terbaik, yang hebat, yang kemudian nanti bisa merubah negeri ini. Berapa banyak orang pinter begitu jadi penguasa nggih ngoten niku to, joget-joget ra karo-karuan ngoten niku to. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah nggih, tadi sudah saya sebutkan bagaimana rendahnya kita dibandingkan arsy Allah Subhanahu wa taala yang tinggi di sana. Otomatis Allah juga agung dan besar sedemikian rupa, maka tidak boleh ada kesombongan dari hati manusia walaupun sedikit pun. Sampai Nabi mengatakan layat hulu jannata man kana fi qalbi dzarratin minal kibr, tidak bisa masuk surga manusia-manusia yang hatinya ada sombong walaupun sithik wae. Kenapa? Antumul fuqara ila Allah. Antumul fuqara ila Allah. Lagi duwe mas 2 kilo wae mlaku wis ra gelem nginguk wong gitu kan. Mlakune kaya jaran niku jejeg terus gitu. Padahal ya enten menggok kiwa tengen to, ora nabrak gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la yazkurullah man la yazkurun nas.
kurang bagus syukurnya kepada Allah kalau tidak mampu berterima kasih kepada manusia. Dan kemudian pada poin yang kelima, seorang anak manusia wajib untuk berbakti kepada ibunya dalam segala kondisi. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sedikit pun, dan kemudian berbuat baiklah kepada orang tuamu. Imam As-Sa'di mengatakan amara bil ihsani ilal walidain khassah. Maka Allah memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua secara khusus, li'annaha as-sabab fi wujudil karena orang tua itu menjadi sebab hadirnya kita di muka bumi ini. Wa aksarun nas ihsanan ilaih, dan kebanyakan manusia itu lupa untuk berbuat baik kepada mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ketika paham bagaimana kemudian mendesain bakti kepada Allah juga harus linear dengan bakti pada orang tua. Kadang ketika orang tuanya masih sehat, masih punya pensiunan gitu kan, anaknya do nyedak gitu kan. Tapi begitu kemudian orang tuanya pensiunannya sudah nggak ada, pensiunnya sudah nggak ada, maka yang terjadi juga nggak mau lagi nyedak. Apalagi kok sampai sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka semua itu menjadi cobaan buat kita. Ketika kita kemudian bisa menghadirkan anak-anak ini sebagai anak-anak yang berbakti, maka tiap hari yang dia pikirkan, mbok wis mangan opo urung, bukan mangan opo urung. Nek loro wis tak terke priksa opo urung, sapa sing ngancam, itu terus yang dipikirkan seorang anak. Tapi kalau anak itu tidak pernah mengingat orang tuanya sama sekali, maka pantas kalau kemudian Nabi SAW mengingatkan 3 hal yang akan terputus dari kita ketika kita wafat, kecuali 3. Salah satunya waladun solihun yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Ini menunjukkan ada anak yang soleh sok-sok lali apa meneh nggak soleh gitu. Nah, solehnya seorang anak ya dikembalikan lagi ke dalam Quran. Nah, bagaimana kembalinya anak kepada Quran? Ya diajak untuk mendekat kepada Quran. Nah, mengajak dekat kepada Quran ya melalui macam-macam, bisa melalui lembaga pendidikan, bisa melalui majelis ilmu, bisa melalui proses-proses interaksi orang tua dengan anaknya, sehingga kemudian mereka bisa mengerti pentingnya untuk dekat kepada Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin berikutnya, seorang anak itu terbentuk dari orang tuanya. Makanya nanti yang namanya karakter anak itu bawaan lahir sebenarnya. Hukum asalnya itu bawaan lahir. Anak ini ku galak nang mboten niku jane awalnya bawaan lahir. Anak itu bisa berkata baik atau buruk itu jane bawaan lahir. Bawaan lahir itu adalah hasil keturunan dari orang tuanya, bapak dan ibunya. Tapi enten tapinya, dalam prosesnya dia akan terkontaminasi oleh lingkungan. Makanya Nabi SAW mengatakan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir membawa fitrah. Fitrahnya ya sesuai DNA-nya, DNA-nya ya sesuai orang tuanya. Nah, dalam perjalanannya Nabi juga mengatakan bahwasanya setiap kita itu terpengaruh oleh temannya. Fal yang durman yukhalilu. Maka lihatlah siapa yang menemani. Orang tuanya udah mendekatkan kepada Quran, udah mendekatkan kepada pendidikan agama yang baik, udah selalu mengingatkan sholat, anaknya sudah terprogram dengan baik, tapi pergaulannya nggak diperhatikan, akhirnya ya berubah dia seiring berjalannya zaman. Padahal menjadikan dia baik itu proses yang sangat berat, merubah jadi buruk itu proses yang sangat gampang. Kenapa? Nah, ini penting. Karena Nabi mengingatkan bahwasanya innan nafsal ammaratun bisu illa marrahimar rabbi. Setiap jiwa kita itu selalu mendorong untuk berbuat yang jelek. Jadi dorongan naluriahnya